tiap hari kita ada sabatnya. Kita luangkan waktu, berikan yang terbaik, pagi hari sebelum kerja, 1 jam kita menyembah, memuji, dan merenungkan firman Allah. Wow! Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar sesi firman ini mendatangkan berkat untuk jemaat. Sehingga jemaat, ya Tuhan, diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar, agar bisa memahami timing-timing waktu-waktu Tuhan, agar kami berbuah pada musim dan waktunya. Hamba-Mu mau berdoa syafaat juga untuk jemaat di tanggalan merah yang ada di depan. Kalau ada yang berlibur keluar kota, Tuhan sertai lindungi jemaat-Mu. Dan kalau ada yang berlibur dengan keluarga dan dengan teman, hamba berdoa juga Tuhan supaya Engkau memberkati pengalaman ini menyenangkan. Dan jemaat yang tinggal di rumah, hamba berdoa supaya mereka pun mendapat rahmat, ada berkat tersendiri, ada damai sejahtera, ada istirahat. Dan jemaat yang harus bekerja di tanggal merah karena shift-shiftan gantian, hamba berdoa Engkau juga lindungi mereka, beri sukacita agar tidak mengeluh, tidak menggerutu, sukacita di dalam pekerjaannya. Nanti pada saatnya mereka istirahat, waktu giliran mereka yang rest, Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Aku berdoa supaya Engkau sampaikan firman-Mu, ya Tuhan, sehingga kami semua, ya Tuhan Yesus, tahu, ya Tuhan, bagaimana jadi anak Tuhan di setiap musim kehidupan. Bapa, terima kasih, sembunyikan hamba di balik salib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya ingin memberikan pesan pengembalaan, memperlengkapi Anda untuk tanggal merah. Baik Anda bepergian atau tetap di rumah. Saya berdoa supaya kita selalu berbuah pada musimnya. Ada perintah Allah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dari 10 perintah Allah itu yang perlu kita hayati, hidupi, dan juga saya perlu jelaskan. Saya kasih judul seharian ini Sabat Libur Saat Teduh. Tidak perlu Anda mendengar 5-5-nya meskipun saling melengkapi. Kali ini saya ingin kita rileks saja dan kita belajar firman ini supaya hidup kita jauh lebih menyenangkan. Dan supaya kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Saya bacakan dulu ya. Oh sebelumnya udah, tadi menunya udah keluar semua. Ibadah sekarang ini judulnya yang boleh dan tidak boleh waktu Sabat. Baik, saya baca ayatnya dulu, Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau nggak penting nggak mungkin jadi perintah Tuhan. Tapi jangan dijadikan hukum Taurat karena sekarang perjanjian baru, perjanjian lama harus diikuti secara harafiah. Hari Sabat mereka sungguh nggak boleh bekerja, seperti nggak boleh beraktivitas, seperti nyepi di Bali. Nyalain lampu pun tidak. Nggak perlu kita hayati sampai situ karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Yesus mati di kayu salib membebaskan kita dari hukum yang sifatnya seremonial. Tapi kita tetap harus nangkep isi hati Tuhan. Kalau kita tidak menghayati atau mengamalkan hari Sabat, nanti kita pasti jatuh sakit. Dan kerja apapun pasti burn out. Ujungnya selalu gegeran naik pitam. Jadi penting manusia itu harus istirahat. Istirahat itu berkat. Lalu Sabat itu apa ya? Sabat itu adalah waktu kita ke gereja. Bukan soal harinya, hari Sabtu atau hari Minggu, tidak usah dijadikan debat. Sabat bukan agama buat kita. Kita ini Kristen, Yesus ada di setiap hari. Gak perlu kita itu fanatik dengan hari tertentu. Kalau di Indonesia,
dan sebagian besar peradaban dunia, hari Minggu, hari libur nasional. Kalau di Pakistan, orang umat Kristen di sana ke gerejanya hari Jumat, karena Jumat itu tanggal merah. Minggu mereka kerja. Jadi kita tidak usah berdebat, tidak ada hari lebih istimewa. Hari ini harinya Tuhan. Lalu diganti hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu setiap hari-harinya Tuhan. Tapi kalau Minggu ya kita ke gereja lah. Karena Minggu kan kita lagi libur, sebagian besar kita tetap ada yang kerja. Ya tetap ke gereja, karena hari Sabat itu bukan nganggur, hari Sabat itu cari Tuhan. Hari Sabat itu mengindahkan yang Maha Kuasa. Mengakui bahwa dialah sumber berkat kita. Jangan lupa, jangan Senin sampai Sabtu kita banting tulang, ya kan? Mencari penghidupan. Minggu lupa berterima kasih, bersyukur. Dari siapa pekerjaan kita kalau bukan dari Tuhan? Selain itu hari Minggu adalah hari ke-1 minggu itu, di mana kita mengakui dulu bahwa Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh Tuhan. Hari Minggu itu hari pertama kerja kita, tapi bukan kita yang kerja dulu, tapi Allah yang bekerja dulu di dalam kita. Jadi hari Sabat itu apa? Hari Sabat itu waktu kita ke gereja. Tapi hari Sabat juga ketika kita di rumah, waktu makan bersama keluarga. Sabat itu bukan hanya kepada Tuhan, Sabat itu ada hubungan dengan sesama. Tujuan Sabat diadakan, Tuhan itu bekerja 6 hari, hari 7 istirahat, bukan karena Tuhan lelah. Tuhan suruh kita menikmati manusia dan menikmati segala ciptaannya. Jangan melulu bekerja. Tapi kalau orang kerjanya cuma 1 hari, seminggu, sisanya Sabat, itu namanya orang malas. Itu namanya orang bolos kerja, kagak kuliah, forever mahasiswa. Kalau bisa lama, kenapa buat bentar ya? Mahasiswa cepat lulus Ki. Jangan lambat-lambat, saya tantang anak-anak saya. Harus rajin. Anak-anak saya satu-satu lulusnya early, satu persatu. Mulainya awal. Hidup itu tidak forever. Anda harus kejar. Jangan tergesa, tapi juga jangan lamban. Sabat itu 1 hari doang. Hari ke-7. Karena itu pastikan Anda maksimalkan. Sabat itu bukan hanya kepada Tuhan, Sabat itu juga kepada sesama. Jadi saya juga sebagai orang Kristen, Sabat menjadi sesuatu yang rohani maknanya, dan kita harus punya hikmat untuk menerapkannya. Jadi makan bersama dengan keluarga itu termasuk Sabat bagi kita. Karena itu waktu makan di meja makan, jangan berdebat, jangan berantem, jangan HP-an. Kalau di Yahudi, di Israel hari ini, Yahudi Ortodoks, Yudaisme, apalagi di Yerusalem, kita kalau hari Sabtu, karena Sabatnya orang Yahudi itu kan Sabtu. Tapi Sabatnya AOG ya Sabtu, karena ketemunya memang hari Sabtu. Sabatnya Voltage juga Sabtu. Sabatnya kita yang lainnya di sini adalah hari Minggu. Tidak masalah lah mau hari apa, semua harinya Tuhan. Tapi pilih 1 hari, jadikan hari ke-7-mu. Atau jadikan hari ke-1 di kau bekerja sebelum masuk ke kantor. Hari Minggu seperti ini itu Tuhan yang ngantor di hati kita dulu sebelum kita besok pergi ke kantor kita masing-masing. Kalau di Yerusalem, mereka tekan lift aja nggak boleh loh. Makanya jangan sampai kesasar. Masuk ke liftnya Sabat, itu bisa setiap level. Tung, 20 level, 20 menit. Ya nggak 20 menit lah, saya besar-besarkan. Sahabat orang-orang sana, orang Yahudi bahkan tidak boleh pencet lift. Kita nggak usah kayak gitu, karena Sabat tidak ada hubungan dengan keselamatan bagi kita. Karena kita tidak diciptakan untuk Sabat. Sabat diciptakan untuk kita, agar kita istirahat. Jadi Sabat itu termasuk apa? Doa. Waktu doa kita, waktu saat teduh kita. Juga Sabat. Dan waktu istirahat. Makanya ibadah setelah ini saya mau ajari Sabat pikiran. Alias jangan khawatir lah. Ada orang itu yang kelihatannya sudah pulang kerja. Tapi di rumah pun pikiran muter terus dan malam worry. Malam itu khawatir, overthinking sampai sakit kecemasan. Tidak bisa, kita harus menghayati hari Sabat. Kita tahu kapan istirahat.
belajar berserah penuh sama Roh Kudus. Kalau Anda sudah lakukan bagian Anda, serahkan sisanya, selebihnya, itu bagian Allah. Jangan kau otak-atik, belajar sabat itu di dalam. Orang puasa juga bisa pura-pura loh. Puasa kalau hanya ceklok saja ya percuma kalau tidak menghayati ya. Padahal masih 1 jam lagi baru makan, sudah garpu begini. Jangan. Kita harus mengerti maknanya untuk apa. Orang Kristen waktu puasa, anak-anak Tuhan, kita harus mengerti puasa itu apa. Sabat itu bukan saklek, harafiah, karena kita tidak di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Tapi kita harus mengerti kenapa Tuhan jadikan ini perintah Allah. Pasti berguna untuk kita. Kuduskan hari Sabat. Waktu kita lagi istirahat. Kuduskan hari Sabat. Waktu kita sedang meluangkan waktu kualitas dengan anak-anak kita atau dengan keluarga kita. Kuduskan hari Sabat. Ketika suami istri meninggalkan anak-anaknya untuk pergi berdua, luangkan waktu sendiri. Misalnya gak usah pergi ke tempat yang mahal, tapi melakukan aktivitas bersama. Tapi bukan urusan kerja. Bukan sebagai mitra kerja, tapi sebagai suami dan istri, sebagai sahabat. Ya. Ada waktu yang Anda sisihkan, atau ada waktu yang Anda khususkan untuk Anda saling memperhatikan. Karena sabat bukan hanya terhadap Tuhan, sabat itu juga terhadap orang lain. Kenapa Tuhan adakan hari Sabat? Karena Tuhan ingin kita lebih menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Sabat itu tentang loving people, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi saya ulang ya, Sabat itu waktu kita istirahat, waktu kita doa. Ketika kita ke gereja, ibadah gini loh, komitmen setiap hari Minggu atau anak-anak muda kita hari Sabtu. Itu adalah hari yang kita sabatkan, itu waktu yang kita khususkan, itu waktu yang kita set apart, yang kita pisahkan untuk beribadah. Dan ketika kita makan dengan keluarga bersama-sama. Tuhan ingin supaya kita memperhatikan. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Jangan melakukan suatu pekerjaan apa-apa. Nah kalau kita semuanya punya komitmen, misalnya hari Minggu adalah hari Sabat kita sekeluarga. Anda yang punya ART, asisten rumah tangga, Anda juga harus kira-kira. Bukan berarti Sabat sama sekali nggak bisa bekerja, enggak lah. Misalnya kalau kita punya anak masih toddler, masih kecil lalu muntah, jangan dibersihkan hari Sabat, bau lah. Enggak lah, tapi kerjaan itu secukupnya, tolong dikira-kira, pri manusia. Jadi kalau kita mau memberikan tugas, itu kita harus kalau mikirkan apakah itu sungguh-sungguh perlu enggak. Setiap orang perlu istirahat, termasuk dirimu, termasuk Anda. Bos, pegawai, semua perlu waktu rehat. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jangan lakukan suatu pekerjaan engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Anak-anak muda, miliki kebiasaan supaya Minggu itu fokus ibadah, hari biasa itu sungguh-sungguh les-lesan. Dan kalau Anda belajar sungguhan. Jangan nanti hari Seninnya ujian, Minggunya panik sendiri gak usah ke gereja. Kok aneh ya, ini adalah Minggu ujian lalu mereka gak ke gereja. Berarti gak ke gereja kalau ujian. Gak begitulah. Kebiasaan orang berhasil itu bukan last minute-an, tapi persiapan. Lihat itu. 5 gadis bijaksana, mereka mempersiapkan jauh hari untuk minyak dan untuk minyak bagi lampunya. Ya kadang-kadang kalau sudah memang gak belajar ya apa boleh buat, ya sudah akhirnya di-sacrifice tuh dari 52 minggu, 1 tahun untuk kita bisa belajar firman bersama-sama, untuk masuk hadirat Allah bersama saudara seiman, dikorbankan. Ya sudah apa boleh buat, kalau memang crisis management ya, manajemen krisis. Tapi jangan gitu. Punya kebiasaan, karena Minggu nanti aku mau ibadah, aku mau spend time dengan keluarga, Senin sampai Jumat. Atau kalau Sabtunya misalnya, Sabtunya pergi ibadah dulu, Army of God, Minggunya barengi papa mama, mama papa. Setelah ibadah, lalu kita keluar bersama, ada makan malam mungkin, atau mungkin gak usah keluar, hemat hari-hari ini ekonomi gak baik, ya makan di rumah.
makan di rumah. Supaya hati Anda itu tidak gerusah-gerusu dan tergesa-gesa, nan terburu-buru. Karena itu pastikan Anda sungguh-sungguh belajar. Sabat itu sesuatu yang engkau antisipasi. Karena sabat itu berarti time yang quality, waktu kualitas dengan Tuhan, waktu kualitas dengan sesama. Dan kalau sudah ada pacaran, yang di sini ada pacaran. Pacaran itu juga bisa jadi semacam sabat. Ya, jangan pacarannya nggak keruan gitu ya, harus bertobat. Sabat itu kuduskan. Orang pacaran itu juga sudah ada waktu kualitas bersama-sama ngobrol, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak ngomong, lebih banyak saling mengenal jiwanya, bukan fisiknya. Selain Anda kerjasama sesuatu, mungkin lagi sama-sama pelayanan. Saya lihat sih banyak yang di gereja kita itu pacaran itu sama-sama pelayan Tuhan. Ya, sama-sama terlibat di ini, terlibat di SM, ya, di service manajemennya, ada juga yang di multimedia, ada juga usher, ada juga di welcome lounge. Itu saling ya pelayanan sama-sama. Tapi ada waktunya memang Anda berdua memang istirahat, just talk about each other. Kuduskan hari Sabat, jangan pacarannya nggak benar. Kalau Anda punya waktu rileks bersama itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dan maksimalkan. Maksimalkan dengan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan berkat dan yang membangun, yang konstruktif, bukan yang destruktif, bukan yang menghancurkan. Kuduskan hari Sabat karena banyak orang kecolongan saat dia rileks. Banyak orang jatuh dalam dosa saat liburan. Dan saat libur panjang anak-anak muda, banyak sekali yang meninggalkan Tuhan. Sama, gak sedikit namanya kepala keluarga. Sibuk-sibuk di kantor sudah, tunggu kapan nanti. Pada waktu nanti bisa liburan bersama, mereka sudah beli tiketnya jauh hari. Pas pergi, papa marah-marah isinya. Banyak loh cerita kayak gitu. Makanya Tuhan tuh sudah tak ngerti kalau biasanya orang itu lengah waktu dia itu santai. Tuhan bilang kuduskan hari Sabat. Ingatlah bahwa liburan itu berkat. Jangan kau rusak liburanmu itu. Makanya itu ketika kita itu bersama-sama makan, misalnya makan dengan keluarga, hargai itu. Jangan justru HP-an. Itu zaman dulu nggak ada ayatnya jangan HP-an, HP belum ada. Tapi sekarang mungkin lebih relevan. Kalau Anda berkata kuduskan hari Sabat, orang nggak ngerti. Maksudnya kalau Anda rileks, kalau Anda dengan keluarga jangan HP-an, nah itu orang paham. Tatap mata. Tuhan ingin kita menikmati ciptaan. Kalau orang kerja kan nggak bisa. Waktu Tuhan kerja di hari pertama sampai hari ke-6 juga Tuhan mikirkan serigala bedanya apa sama anjing. Tuhan pikirkan gajah itu bedanya gimana, semut seperti apa. Luar biasa ya. Itu kelihatannya kecil gitu, dalamnya itu ada bahan pencernaannya, bisa makan, bisa keluar kotoran. Sama gajah yang gede gitu. Tuhan ciptakan semuanya itu gak asal-asalan, semua itu detil. Coba, pernahkah Anda lihat satu ciptaan dengan ciptaan lain beda sama sekali? Semua itu ada patronnya, Tuhan udah pikirkan. Jadi Tuhan tuh sibuk, tapi pada hari ke-7 Tuhan taruh segala sesuatu. Bukan karena Tuhan lelah, Tuhan istirahat. Tuhan mau enjoy ciptaannya. You know, ada hal-hal tertentu yang Anda enjoy di luar kerja. Dan ketika Tuhan berikan kesempatan, do not ruin it. Jangan kau kacaukan kesempatanmu. Karena setiap kesempatan untuk Sabat adalah berkat. Baik itu makan siang dengan pasangan Anda. Baik itu makan malam dengan keluarga. Baik itu berdoa bersama mesbah keluarga. Waktu sama-sama ke gereja. Seperti ini. Dan ketika Anda diberi kesempatan liburan. Tidak semua orang loh berkesempatan untuk liburan. Atau Anda di rumah waktu istirahat. Pakai itu. Pakai. Dan sekali lagi yang saya katakan tadi, kalau hari Minggu adalah hari di mana kita sabatkan, karena memang itu adalah liburan sebagian besar orang, tolong kira-kira kalau kita kasih tugas sama pembantunya yang mawas diri, ya, mending secukupnya. Misalnya kalau kita ada asisten gitu, kita berkata, nggak usah Pak, saya ambil sendiri. Karena kita harus bisa mengerti bahwa orang yang bekerja dengan kita pun butuh rehat. Istirahat total, ya nggak bisa. Kita semua pun nggak mampu untuk istirahat total gitu, kecuali kita orang koma.
Semua kita pasti ada sedikit-sedikit tersisa di hari Sabat pun ada kerjaan. Buktinya di hari Sabat yang diikuti dengan begitu ketat oleh kelompok Ortodoks Yahudi, mereka pun keluar rumah waktu mereka makan-makan dengan keluarga. Kadang-kadang waktu saya pergi ke Yerusalem dulu, saya lihat lewat Sabtu, itu mereka semua keluar, itu yang Ortodoks semuanya, satu keluarga tua, muda, kecil, semuanya itu kumpul sama-sama makan, baca Taurat, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Nikmat gitu loh, they enjoy fellowship dengan satu sama lain. Buktinya mereka keluar juga sisiran, mereka pakai baju, berarti kan tetap ada aktivitas. Masa hari Sabat kita nggak gosok gigi? Kan tetap ada gerakan. Cuman kira-kira fokusnya bukan kerja, fokusnya itu ke orang lain. So jangan suruh-suruh. Jadi misalnya kalau kita punya industri pekerjaan yang mengharuskan tidak bisa tutup misalnya. Ada toko tertentu di tempat perdagangan tidak bisa tutup satu hari. Memang udah law-nya. Ya sudah shift-shiftan gitu. Nanti ada yang kerja di hari weekend ya. Ada yang kerja. Karena nggak bisa tutup kan. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi jangan orang yang sama. Tim A. Lama-lama mati muda. Jangan, ya ada shift-shiftannya. Dan bermurah hatilah dengan orang-orang yang membantumu di saat kau sendiri beristirahat. Jangan pelit sama orang. Kalau Anda lihat pada hari Sabat, pada hari di mana orang-orang mestinya liburan dan orang tertentu kerja. Kalau Anda sudah diberkati secara materi, kalau memang diperbolehkan ngetips ya, jangan kasih ala kadarnya. Pikirkan mereka. Ya aku ini bisa libur, mereka itu jaga loh. Nggak usah diminta, murah hatilah. Miliki belas kasihan, itu yang dimaksud Tuhan waktu hari Sabat. Kamu tidak melakukan perkaramu sendiri, kamu itu considerate atau kamu itu bukan considerate itu apa ya bahasa Indonesianya ya, saya itu Indonesia nggak bagus, Inggris nggak bagus. Apa itu kalau being considerate? How do you say considerate? Come on, tang ting tung ting tang. Hah? Pengertian, betul sekali. Tunjukkan pengertian sama orang. Tunjukkan empati gitu sama orang. Pada hari Sabat itu soal menghargai orang soalnya. Kalau orang Yahudi kan yang orang Farisi itulah, itu langsung dia itu memberlakukan sebuah peraturan tapi hilang spiritnya. Dan mana love-nya. Sehingga waktu Yesus murid-muridnya lapar, ambil gandum seperti itu, diusap-usap lalu dimakan bulirnya dalamnya. Dimarahi, ketangkap lu. Yesus bela murid-muridnya, kamu tidak pernah dengar apa? Daud makan roti sajian, kasihkan ke anak buahnya yang kelaparan. Sebab anak manusia, Yesus menunjuk pada dirinya, adalah Tuhan atas hari Sabat. Manusia tidak dicipta untuk Sabat. Sabat dicipta untuk manusia. Hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kalian mesti harus bertobat. Sabat tidak diciptakan. Maksudnya manusia tidak diciptakan untuk Sabat. Sabat bukan agama. Bagi orang Kristiani Sabat itu berkat. Sabat itu fasilitas. Sabat itu istirahat. Sabat itu berdoa. Sabat itu saat teduh. Sabat dicipta untuk kita. To benefit us, untuk menguntungkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tolong kira-kira berbelas kasihanlah sama orang. Saya paling kasihan kalau kelihatan orang kalau kerja minggu gitu ya. Karena saya sendiri, saya juga kerja hari minggu. Kasihan deh lu. Sabatnya kami, para pendeta sebagian besar kami hari Senin sih. Jadi besok itu adalah hari istirahat saya. Tapi kalau siapa-siapa pun saya angkat tetap. Tapi ya doakan supaya pendeta-pendeta, gembala-gembala Anda itu juga punya cukup istirahat. Ya. Tapi kita punya perjanjian, pokoknya kalau saya pergi, Pastor Yu enggak boleh liburan. Enggak. Kita harus doa juga, Pastor Yu, ini kerja keras luar biasa. Supaya beliau juga selalu punya waktu yang istirahat. Kenapa? Kalau kita bisa istirahat, itu nanti waktu kita kembali kerja itu bukannya fresh. Tapi ada ide-ide baru, segar, sehat. Karena kita ini semuanya itu dalam membangun visi Tuhan dalam hidup kita itu perjalanannya panjang. Jadi istirahat itu perlu. Paham ya, Sabat itu gitu. Kita baca dulu. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14.
menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Saya suka sekali di ayat 14 dulu. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ada dimensi senang-senang. Dan Tuhan tidak mau kita kerja. Tuhan juga mau kita happy. Tuhan itu juga mau kita enjoy life loh. Pada mulanya waktu Tuhan menciptakan bumi dan langit ini, dia berkata segala sesuatu it is good. Semua itu baik. Enjoy it. Kamu boleh makan dari pohon manapun juga kecuali cuma satu. Itu jangan kau jamah. Apa susahnya gak berdosa? Gitulah kira-kira bahasa Allah. Yang lainnya itu loh semua kamu boleh. Hobinya apa? Berkat Tuhan itu melimpah ruah. Yang mahal ada, yang bebas biaya ada. Enjoy your life. Jangan anti. Banyak orang Kristen mengira, beberapa orang Kristen mengira bahwa Tuhan itu mau kita sengsara. Loh, gak usah Tuhan. Gak usah Tuhan dibawa-bawa. Hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini penuh penderitaan, bahkan yang tidak kau undang. Tapi kalau hati Bapakku, as far as my Father's heart is concerned, Tuhan itu ingin kita itu bahagia. Saya gak percaya ada papa baik di dunia ini, papa jahat aja kepingin anaknya happy kok. Tapi Tuhan tidak mau kita happy dengan versi dunia. Tuhan tahu bahwa kita hidup sementara di bumi ini. Jadi kadang-kadang penderitaan di dunia ini diizinkan kalau itu mendatangkan kemuliaan kekal. Itu aja sih, karena kita hidup dalam timetable yang beda, Tuhan dalam kekekalan, kita hanya melihat hanya di depan mata panca indera yang kurasa. Itu aja bedanya. Tapi Tuhan, pada dasarnya, dia adalah Allah yang baik. Bapak yang jahat aja kepingin anaknya bahagia, Tuhan tuh kepingin kita menikmati ciptaannya, menikmati kehidupan kita. So it's okay untuk kita enjoy our life. It's okay untuk kita bisa menikmati kehidupan kita. Tuhan berkata, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan loh ya. Senangnya ini bukan karena dosa, bukan dari pohon pengetahuan, tapi pohon yang lainnya, terutama pohon kehidupan, itu sangat disarankan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Setelah kita bisa senang, maka aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Orang yang bisa bersenang karena Tuhan, akan bisa melintasi puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Orang yang tahu gimana enjoy God's presence, menikmati hadirat Allah, menikmati fellowship dengan orang-orang yang Tuhan taruh di hidupnya, bisa menikmati kehidupannya dengan cara yang positif. Orang seperti ini biasanya kembali dalam kendaraan kemenangan dan akan semakin luar biasa pekerjaannya. Pernah lihat orang lelah enggak dipaksa kerja? Dan orang yang sudah tidak termotivasi terus seperti roda. Kadang-kadang saya itu kepingin memberitahu pada para pelayan Tuhan yang burn out apa. Come on, enjoy your ministry. Ministry itu enjoyment loh. Pelayanan itu kenikmatan loh. Itu bukan keharusan saja. Very enjoyable. Ya. Orang yang ngeluh terus tentang pernikahan. Pernahkah Anda lihat orang bujangan yang kepingin menikah, enggak nikah-nikah? Enjoy your marriage lah. Ya, tapi dia kurangnya. Aduh, memang kalau hati gak bisa menikmati itu semua dikritisi. Ya tahu sih memang ada alasan kadang-kadang kenapa kita tidak happy ada orang gak happy dalam pernikahan. I understand, saya tahu. Tapi jangan mainkan peranmu. Kalau memang itu kesalahan orang, pure murni kesalahan mereka, jangan dari dirimu yang menggerutu. Orang yang bisa bersenang karena Tuhan akan melintasi puncak bukit-bukitnya dengan kendaraan kemenangan. Dan Tuhan akan memberi makan, aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Sabat itu gembira. What a happy day, oh happy day.
Waktu ke gereja itu kita senang sekali seperti para pemazmur berkata, aku nggak tahan mau lari di depan umat, mau lari mendahului jemaat, masuk ke hadirat-Mu. Saya sangat terinspirasi dengan cara anak-anak Army of God kita, dan termasuk anak-anak voltage kita, para remaja. Kalau mau ibadah itu mereka sudah seperti itu mau lari. 5, 4, 3, 2, belum pada waktu tayangan pra ibadah, videonya itu yang ada suara saya itu mereka sudah maju ke depan. Padahal muji Tuhan di sana juga sama. Tapi mereka mau mendahului umat. Karena Sabat itu nikmat. That's the attitude. Mau ketemu keluarga pulang ke rumah. Be happy. Zaman dulu waktu saya terus terbang zamannya Asia for Jesus. Sebelum saya harus benar-benar komit 100% sebagai gembala sidang. Saya keliling sebagai utusan Injil. Setiap kali saya mau pulang itu ya di airport itu. Biasanya dari luar negeri. Pulang, saya raup wajah dulu. Saya benar-benar refresh pokoknya. Dimanapun kalau ada lounge, kalau nggak ada di toilet, dimana saya betul-betul akan refresh. I'm looking for badan capeknya setengah hidup. Tapi pulang itu rasanya Sabat itu nikmat. My family is not perfect. Kami semua berusaha untuk membuatnya menjadi tempat paling nikmat di seluruh dunia. It takes work, takes commitment untuk membuat keluarga tempat yang menyenangkan. Harus dimulai dari setiap kita, apalagi kepala keluarga. Sabat itu sesuatu yang Anda antisipasi. Ya. Tetapi banyak orang tidak melihatnya demikian. Kalau kita bisa menghargai istirahat, waktu ke gereja, waktu kita doa saat teduh pribadi di rumah itu kayak tiap hari kita ada Sabatnya. Kita luangkan waktu, berikan yang terbaik, pagi hari sebelum kerja, 1 jam kita menyembah, memuji dan merenungkan firman Allah. Wow, tiap hari kita itu memelihara hari Tuhan. Jangan ngaku-ngaku hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana di harimu? Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, tapi hari Senin tidak cari Tuhan, hari Selasa tidak cari Tuhan. Tuhannya di mana? Jangan ngaku itu harinya Tuhan. Oh, Tuhannya tidak ada. Saya memulai hari saya tiap hari dengan bersabat dulu. Saya cari Tuhan dulu. Saya pause dulu, saya hentikan aktivitas saya lebih tepatnya sebelum saya masuk ke aktivitas saya sehari. Hari itu, saya masuk ke hadirat Allah dulu. Saya rehat, istirahatkan jiwa saya sebelum saya kerja. Saya belajar berserah penuh dalam hadiratnya. Dan semua worry saya rasa khawatir saya itu diangkat sama Tuhan waktu saya saat teduh sendiri. Waktu saya baca firman Tuhan bicara, aku loh belum kerja. Saya belum pergi ke kantor saya kasih delegasikan tugas, beri perintah pada orang lain. Perintah Tuhan dulu yang masuk pada dalamku. Saya belum bekerja, Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam diriku. That's how I begin my day. Anda kelihatan setiap hari seolah-olah saya bekerja keras. Seperti hari ini, saya bekerja 5 kali, 5 ibadah. Oh no, pagi tadi Tuhan sudah mengerjakan di dalam diri saya. Makanya gak susah, apapun yang sekarang keluar, itu udah ngeflow dari apa yang saya terima. Gampang dah keluar gitu. Coba kalau pagi tadi saya tidak memulainya dengan Sabat dulu. Wah, seperti tinta, pena tinta yang gak ada tintanya. Dipaksakan itu robek kertas. Saya bisa-bisa merobek hati dengan mulut saya. Bukan membangunkan. Jadi kalau kita memulai hari kita sebelum tugas pekerjaan kita itu dengan mencari Tuhan. Efeknya beda. Hasilnya tak sama. Masalah tetap sama. Cari Tuhan kagak, masalah tetap ada. Cuman handlingnya akan berbeda. Cara kita menangani permasalahan kita dan memecahkannya itu beda. Dan kalau masalahnya belum bisa dipecahkan, cara kita bearing it, cara kita untuk membawa diri kita, cara kita untuk menanggungnya melalui masalah itu beda. Jadi Sabat itu seperti itu.
Nah sekarang saya tunjukkan pada Anda yang boleh atau nggak boleh waktu sabat dari ayat yang kita baca ayat 13 lagi. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Kalau kita baca di sini ayat-ayat ini, saya temukan ada beberapa hal. Sabat itu adalah time to worship, bukan time to worry ya. Waktu untuk menyembah, bukan waktu untuk khawatir. Waktu kita bersabat, baik itu istirahat, waktu ke gereja berdoa, atau makan dengan keluarga, atau saat teduh pribadi, fokus kita worship. Fokus kita itu Tuhan. Percuma kita cek clock badan kita di gereja kalau pikiran tidak di sini. Percuma liburan sama keluarga mau jauh-jauh pergi tempat yang mahal kalau isinya nanti makan satu ngadep sana, satu ngadep sini. Ya daripada pergi jauh di rumah aja kalau memang begitu. Nah, percuma lah. Kita semuanya ayo harus lengkap ya. Kita satu keluarga berempat gitu. Berlima, berberapa nggak tahu keluarga Anda, bertiga. Kalau anaknya berempat gitu ya minimal ya, kalau anaknya dua gitu. Ayo kita sama-sama, tapi sampai di sana semuanya gadgetan. Kelihatannya berlibur bersama, tapi yang gadgetan itu ninja. Dia punya namanya seni menghilangkan diri. Tapi kelihatan badannya masih di sana, rohnya sudah pergi. Ngapain libur bersama? Bukan berarti nggak boleh HP-an, bukan. Tapi kira-kira itu bukan fokusmu. Kalau itu masih fokusmu, jangan pergi, Ki. Tiketnya kasih orang lain aja. Iya toh. Di gereja juga sama. Di gereja juga sama. Jangan takut kalau saya tiba-tiba jalan di belakang Anda. Karena saya terpaksa, memang saya harus jalan. Masa saya ini, meskipun mata saya ini, saya keturunan Tionghoa, mata saya sipit. Saya matanya itu bisa kelihatan orang lagi main game sebelum ibadah. Terus ada pula untuk puji-pujian masih main game. Lah gini loh, bukannya nggak welcome. Ini selalu welcome home. Tapi saya sayang sama Anda. Eman waktumu. Mendingan datang ibadah berikutnya aja waktu sudah siap untuk konsen. Di rumah aja, habiskan gamenya dulu. Nggak apa-apa kalau memang itu maunya. It's okay. Tapi eman sayang, Anda nge-game gini dengan suara puji-pujian penyembahan, pasti banyak kalahnya. Loh kok bisa? Iyalah pasti ada rasa guilty-nya. Kalau nggak guilty, wah kita latihan kebal nantinya. Either way, dua sisi selalu salah. Bukan hanya di mata Allah, di hatimu. Dan nanti kalau dengar firman juga tanggung loh, mah aku dengar kok mah. Aku dengar kok, dengar coba. Dengar, tapi nggak mungkin bisa meresapi. Beda banget, beda lah. Sungguhan beda. Kalau Anda tidak taruh pikiran ke situ, pasti Anda cuma taunya teori. Tapi sampai wahyu itu nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya, nanti sekali-kali tak kageti ya sebelum ibadah saya taklah jalan kemana-mana. Tapi percuma lah kalau orang berubah karena takut gembalanya. Kita harus mengerti fungsinya untuk kita. Kita harus mengerti diri sendiri gitu loh. Harus paham sendiri itu baiknya untuk kita apa. Kita harus mengerti sendiri. Saya sih tidak akan lakukan itu, don't worry ya. Saya kebanyakan langsung keluar dari sana, kok langsung panggung. Ya. Jadi, sabat itu bukan untuk urusi urusanmu. Jalankan segala acaramu. Itu untuk worship. Selain untuk worship itu, sabat itu untuk love, untuk loving, untuk bukan hanya untuk worshiping, tapi untuk mengasihi sesamamu. Makanya itu, kalau pas lagi sabat, baik itu liburan, baik itu di rumah, makan bersama, waktu kualitas. Kalau saat itu pribadi kan tidak ada orang lain, hanya dengan Yesus. Ini ngomong yang dimensi horizontalnya sabat, bukan yang vertikal. Kalau Anda bersama dengan orang dalam hidup Anda, maksudnya kalau sabatnya itu dalam konteks hubungan dengan manusia, pilihlah untuk beracara dan berinteraksi dengan mereka. Pilihlah begitu. Perhatikan kebutuhan orang, ajak bicara tatap mata. Jangan sibuk sendiri. Kalau memang kita mau main game, sesuatu yang fun,
pilihlah sesuatu yang bisa main bersama. Karena fokusnya itu orang lain, sahabat itu. Bukan ke diri sendiri atau bukan seperti orang yang punya dunia sendiri. Itu bukan sahabat. Percuma kalau kita tidak berbuat apa-apa, tapi kalau ujungnya ke diri kita, itu tidak termasuk. Sama dengan puasa itu bukan hanya nggak makan. Puasa itu menghayati kenapa nggak makan. Kalau enggak ya kita melakukan hanyalah liturgi agamawi, tapi kita kehilangan maknanya dan kuasanya. Dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Yang boleh dan tidak boleh waktu sabat saya kasih tunjuk dulu ya. Karena saya tahu di sini nanti kan ada tanggal merah. Saya memang ambil kesempatan ini untuk ajari sesuatu, ajari ini. Supaya nanti tanggal merah bukan cuma sekarang ini. Nanti berikutnya Anda sudah ngerti prinsip ini. Jadi saya suka impartasi prinsip karena you give a man a fish, he will eat for one day. You teach a man how to fish, he's gonna eat for the rest of his days. Kita memberi ikan ya orang makan. Tapi kalau kita kasih dia kail, dia ajari pancing, dia bisa makan seterusnya. Saya ajari Anda prinsip supaya hidup Anda bahagia, supaya rumah tangga Anda harmonis, supaya waktu kualitas Anda tidak disia-siakan, supaya Anda hidupnya seimbang. Saya ingin melihat jemaat ini diberkati di setiap musim hidupnya. Waktu kerja, waktu di rumah, waktu doa sendiri, dan waktu dengan keluarga. Pokoknya saya berdoa waktu di office, waktu di bepergian dengan keluarga. Saya berdoa supaya Anda berbuah lebat pada musimnya. Yang mau aminkan, katakan amin. Gitu Tuhan. Oke ya, nomor 1, yang boleh dan tidak boleh waktu sabat, tujuan rohani sabat adalah untuk menyembah dan mengasihi. Worship and to love. Untuk komunikasi. Pilih aktivitas-aktivitas yang meningkatkan kebersamaan, bukan yang membuat dirimu eksklusif dengan diri sendiri. Tujuan rohani sabat adalah untuk menyembah dan mengasihi. 2, sewaktu bersahabat, hindari urusan sendiri dan berkata yang sia-sia. Eman-eman ya, kalau memang waktunya misalnya orang yang pacaran kudus ya, tapi keluar sama-sama, tapi isinya itu dalamnya itu cuman isinya berantem, argumentasi, tukaran. Sayang lah. Anggaplah setiap kali kalau anak-anak Anda ajari ini, ya, pacaran pun harus punya agenda. Ya, waktu keluar, ini adalah kesempatan, bisa nggak lihat ini adalah kesempatan dari Tuhan dan dari papa mama, orang tua yang mengizinkan nih pacaran. Jangan kau sia-siakan. Keluar itu jangan fokusnya ke perbedaan, bangun kebersamaan, bangun persatuan, bangun kesamaan. Pikirkan apa yang kita bisa bicarakan, sesuatu yang kita nikmati, tidak hanya soal pekerjaan, bisa bicara tentang hal-hal lain juga. Tapi bangun persahabatan, hindari urusan sendiri dan hindari perkataan yang sia-sia. Nanti isinya gegeran. Orang menikah juga sama. Bangun sesuatu bersama. Bangun pertemananmu. Kita semua sebagai orang Kristen kita siap mati. Karena kita tahu mati adalah keuntungan. Kita semua tahu kita masuk ke sorga. Bukan karena kesolehan kita, tetapi karena darah Yesus yang membasuh. Karena kita ditebus. Tapi mungkin tidak semua kita itu mengerti bagaimana menghadapi masa tua. Itulah sebabnya suami istri perlu membangun pertemanan. Karena nanti kalau emptiness, Anda tidak akan mengalami emptiness. Kalau nanti suatu hari sarang burungmu itu hilang, kicauan burung-burung kecilnya semua sudah dewasa. Jangan sampai pada hari itu Anda kesepian. Bukan kesepian berdua, kalau tidak membangun pertemanan, kalau membangun persahabatan, maka seluruh dunia serasa kecil Anda berdua rasanya nggak mari-mari. Ada banyak hal yang Anda bicarakan, Anda nikmati. Tapi kalau Anda nanti, Anda akan merasa sepi satu dengan yang lainnya. Karena tiba-tiba Anda lihat, ini kan mamanya anak, ini kan papanya anakmu. Tetapi aku tidak kenal kamu. We are ready for death, but not old age. Saya ngomong gini mungkin mulai sedikit-sedikit saya mulai bisa komentar dikit lah. Karena pernikahan saya belum lama dibandingkan om tante sini yang lama. Tapi pernikahan kami 26 tahun usianya. Jadi saya merasakan waktu awal-awal masih pacaran itu rasanya, wow I can live with this one. I wish, aku harap aku bisa spend the rest of my life with this person. Aku bisa menghabiskan waktuku bersama dengan orang ini seumur hidupku. Tapi setelah menikah sekian lama, kebalik sekarang. Bukan kebalik, bertambah. I cannot live without this person. I cannot live. Aku tidak bisa hidup tanpa orang ini. Beda loh. Kalau tidak ada pertemanan dan persahabatan, maka kita akan merasakan keberatan. Rasanya, pokoknya anak-anak ya, kita besarkan sama-sama, habis itu awas.
Nah kita kerja sama-sama udah pokoknya semua itu lampiasan ke kerja cuma demi cari uang udah mari sudah. Dan rasanya sudah kalau bisa bukan sampai maut sampai kematian memisahkan, kalau bisa segera kematian memisahkan. You see, bangun pertemanan, jangan sia-siakan kesempatan dan jangan berkata yang sia-sia deh. Yang pinter-pinter untuk milih dialognya apa. Karena jalur komunikasi manusia itu pertama tatap mata. Saya itu sangat-sangat kagum ya. Bayi itu gak ada yang ajari. Dari sejak kecil kalau dia baru lahir ya dia gak bisa lihat ya. Belum bisa. Ya. Dan bayi kalau dari kecil kelihatan, wah dia senyum. Jangan terlalu happy dulu. Dia kentut. Gitu tuh mungkin dia buang gas. Ya kan? Dia gak bisa lihat. Masih baru lahir berapa hari. Tapi setelah sekian minggu, bayi udah bisa melihat. Saya tuh heran ya, kalau Anda ajak omong bayi, dia langsung tatap mata Anda. Itu ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Siapa ajari dia, lihat itu lihat itu ke hidung. Lihat itu ke mulut. Oh dia tidak lihat ke tangan, wong yang gerak tangannya tapi dia lihat matanya. Siapa ajari dia kalau natap itu ke mata? Komunikasi nomor 1 adalah eye to eye. Komunikasi nomor 2 adalah bicara. You don't talk, you don't communicate. Simple. Bahkan Tuhan menjadikan dunia pun lewat firman loh. Jadilah firman. Makanya itu pelayanan firman itu sangat powerful dan sangat dangerous. Sangat powerful atau harmful. Sangat powerful, berkuasa atau sangat bahaya. Karena firman ini adalah jalur komunikasi Allah. Dan kalau disalahguna akan menjadi jalur salah paham tertinggi terhadap Yang Maha Kuasa. Nah, orang tua harus mengerti, talking, suami istri, talking. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan cuepa. Amin. Sewaktu bersahabat hindari urusan sendiri, being eksklusif dan berkata yang sia-sia. 3, bersahabat menyegarkan tubuh dan menajamkan manusia roh kita. Ingat kalau kita bisa bersenang-senang, kita pulang nanti kembali lagi, maksudnya kembali lagi hari Seninnya atau kembali pulang dari liburan atau setelah makan malam keesokan harinya, akan ada sesuatu ministry terjadi di hatimu. Waktu Anda bersenang karena Tuhan dan bersenang karena orang. Bukan hanya tubuh Anda akan segar, manusia roh Anda akan tajam. Hari Sabat itu sangat bagus untuk tubuh jiwa roh kita kalau kita sudah dalam Tuhan. Karena waktu kita Sabat, tubuh kita istirahat. Jiwa kita refresh, di-reset. Tahukah kita itu per 7 hari, kita tuh di-reset sama Tuhan. Meskipun kita nggak lupa, masih ada continuation atau kelanjutan. Tapi setiap hari ke-7, itu reset. Sehingga kita merasa seumur hidup itu hidup hanya 7 hari. Sama dengan sehari demi sehari. Coba ya, kalau ada di sini lagi emosi ya marah ya. Memang betul jangan sampai amarahmu itu melewati matahari terbenam. Maksudnya jangan sampai kita mendendam. Tapi emosi tidak perlu harus Anda redakan hari itu. Tapi kalau ada luka di hati, sorry jangan ditunda. I'm sorry itu harus hari itu juga. Kalau matahari sudah terbenam, Anda berantemnya pukul 7, ya sudah jangan matikan lampu. Matahari dari plafonmu. Bilang sorry ya, selesaikan. Tapi Anda tidak perlu surut dulu perasaan emosimu. Coba ya, coba lihat ini. Setelah Anda selesaikan hati, supaya Anda punya hati selesai itu supaya kalau tidur itu enak. Kalau enggak nanti tidur ditindih sama roh jahat dan perasaan yang berat. Setelah Anda sorry misalnya, selesaikan, kita bicarakan besok dengan kepala yang lebih sejuk. Udah, nggak apa-apa. Semua masalah itu bisa kita selesaikan. Tapi aku yang pasti di sini bersama dengan kamu, kita mengatasi ini dengan dewasa. Misalnya kalau suami istri nih. Coba ya, Anda tidur ya. Besok pagi, sebagian itu lupa. Tuhan riset Anda, sebagian dari hal-hal tertentu yang terkatakan dan perasaanmu, sebagian itu lupa. Kayak orang linglung lagi pagi hari bangun kayak, iya kan? Enggak ya? Oh, jadi enggak ya? Jadi masih ingat, sampai waduh berarti jago ngingat kesalahan orang dong. Anda bisa merasa,
Aku ngapain sengamuk itu ya kemarin ya? Kayak ada sesuatu yang surut sendirinya. Ada sesuatu yang surut sendirinya. Itulah sebabnya bersahabat itu sangat penting untuk menyurutkan. Waktu kita datang kita berkata, oke, kita tidak bisa selesaikan ini. Kalau ini couple ya, pasangan ya. Kita masing-masing berdoa. Tapi doa sungguhan, jangan cuma kecapan. Doa-doa tapi enggak. Doa bersama-sama, amin, tutup telepon, doa sendiri, renungkan. Janjian sekian jam kemudian telepon lagi, kalau ini masih pacaran. Kalau suami istri ngapain telepon, orangnya di situ, telepon-teleponan. Ya, urusin yang lain dulu, urusin anak ini dulu, anak itu dulu, nanti baru bicara. Sabat itu waktu kita berdoa, atau kita waktu dengan keluarga segalanya, itu membuat roh kita itu, setelah jiwa kita itu refresh, reset, roh kita itu terima sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Seperti ada ide baru, seperti ada janji, seperti ada persepsi yang dibukakan atau paradigma yang saya tidak duga. Sahabat itu luar biasa. Makanya itu saya rasa dari waktu ke waktu, bukan cuma hari Minggu. Kalau Anda berkesempatan untuk take a break, kalau misalnya ada cuti, kan setiap tahun kan mesti ada cutinya, segalanya itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan justru cuti dipakai untuk gegeran, ya ampun. Cuti dipakai untuk dosa, malah jatuh dalam dosa. Aku pergi kemana? Malah pergi kemana? Misalnya, saya nggak sebut kota manapun juga sama aja dosanya. Cuman mungkin ada tempat-tempat yang lebih ekses gitu loh untuk gambling. Sudah dapat waktu yang dinanti-nanti, malah justru jatuh dalam berjudi. Aduh, emangnya sana itu setiap hari berapa ratus hari sih cuti? Cuti cuman belasan hari atau cuman 10 hari? Atau cuman berapa hari? Pakai untuk bangun sesuatu dalam dirimu. Dalam keluargamu. Amin Bapak Ibu. Masuk akal enggak apa yang saya sampaikan? Semoga masuk akal. Bersahabat menyegarkan tubuh, menajamkan manusia roh kita. Terakhir sahabat adalah waktu istirahat yang disengaja untuk menikmati Tuhan dengan keluarga. Itu intisarinya sahabat. 4 ini munculkan, tolong di foto untuk supaya Anda ingat ya. Kalau yang liburan juga ingatkan ini ya. Kalau yang enggak liburan juga harus ingat, karena sahabat bisa di mana aja. 1, 2, 3, 4. Udah? Saya tambahin satu lagi. Namanya hikmat berlibur jika Anda berlibur. Nanti kalau belum berlibur, suatu hari jika lo berlibur, pakailah ini. Kalau Anda berlibur pun, mudik pun jadi. Ya, hikmat munculkan, ini tambahan. Ya. Hikmat berlibur jika berlibur, munculkan semua. Kalau Anda memang berlibur loh ya. Waktu Anda check-in ke hotel, doa kuduskan kamarnya. Karena kita tidak bisa ambil risiko, kamar itu bekas apa. Kalau dibersih-bersihkan, kamar hotelnya sudah pasti itu sama room service-nya. Mau bintang berapa ya, mesti ada komitmen bukan room service, housekeeping. Tapi jangan cuma itu, karena kita tahu ada alam roh. Di dunia ini ada alam roh. Kita nggak ngeroh, tapi ada alam roh. Misalnya, kalau tempat itu nggak dibersihkan dulu, dikuduskan, Anda masuk, Anda nggak tahu kan. Lalu tiba-tiba nanti anak kalau bawa bayi, rewel terus. Nggak tentu kadang-kadang anak rewel memang sumer. Tapi ada anak rewel karena memang roh jahat, kita nggak tahu. Kita usir dulu dalam nama Yesus. Kalau enggak juga bisa gegeran suami istri, kok bisa ada banyak salah paham, kecelakaan, di dalam tiba-tiba jatuh, atau sakit penyakit, atau ditindih malam harinya, mimpi buruk. Anda harus tahu bahwa tempat-tempat itu juga ada alam rohnya. Karena itu saya dorong Anda untuk waspada, berjaga-jaga, enggak usah ketakutan. Takut, Mas Philip bilang ada setan. Harusnya kalau kita anak terang, waktu kita masuk itu setan takut lihat Anda seperti lihat apa. Wah, kok orang ini. Tapi jangan tidur sekamar sama setan. Usir dia dan tidak perlu pakai minyak segalon. Cukup Anda berdoa aja, sebab semua dikuduskan dengan doa dan firman. Suami istri, anak-anak diajari. Kalau kamarnya anak-anak juga, kalau Anda pergi sama anak-anak, doakan Tuhan, kamar ini. Aku berdoa kau kuduskan menjadi tempat istirahat kami. Menjadi tempat kami bersenang-senang. Kami berdoa, kau sucikan, kuduskan dengan darah Yesus. Gitu aja doanya. Aku tengking dan usir roh jahat dari kamar ini dan kamar itu. Kamar mana? Aku tengking. Anda tidak boleh berkata, Tuhan tahu. Setan tidak tahu. Setan harus dengar perintah. Anda tidak boleh doa di dalam hati. Aku tengking setan ini, setan ini, kok tahu setan apa. Aku tengking roh jahat di dalam nama Yesus keluar dari kamar saya dan kamar anak saya.
Atau kamar, kalau Anda pergi berapa kamar gitu ya, sudah berdoa supaya semua kamar-kamar kami. Dalam nama Yesus, jangan kembali. Bilang jangan kembali. Sampai kami check out, gitu loh. Loh iya, sungguhan. Soalnya kan kita nggak bisa bunuh setan. Setan itu kan roh jahat, dia itu kan roh. Dia pergi kemana kayak mengembara kayak urusan dia. Dia mau ngandok di lobi kayak urusanmu. Tapi jangan di kamarku. Aku gak mau diganggu sama roh jahat. Usir. Kenapa bilang sampai check out? Supaya setan tahu keseriusanmu. Usir, ku lemparkan ke lautan api. Gak tahu Alkitab orang ini. Tengkinganmu jadi gak mempan. Karena dia tahu ini kebodohan. Keluar sampai kami check out. Anda gak usah jaga kamar itu setelah Anda check out. Itu bukan urusanmu, itu urusan hotel. Ya, begitu caranya. Oke. Saat teduh pribadi 1 jam tiap pagi, Ki. Libur boleh libur, rohani enggak boleh cuti. Cari Tuhan terus. Justru nanti ya liburanmu jadi indah. 1 jam, kamarnya mungkin enggak pisah. Misalnya kalau ada anak masih kecil segalanya, waduh, ya usah enggak usah rame-rame lah. Enggak usah, haleluya, kaget semua. Bangun dan tidur semuanya lah, mencetat semua. Ya, doa pelan-pelan, nyembah Tuhan, lalu baca Alkitab. Tempat terlalu penuh, tidak bisa nyalakan lampu. Ada orang yang sensitif lampu. Misalnya anak nyalain lampu langsung ngerengek. Pergi ke WC. Saya bolak-balik waktu anak masih kecil. Saya doa nyembahnya itu di bathroom. Baca Alkitab di sana. Wah luar biasa. Nggak enak sih. Tapi lebih baik daripada nggak ada tempat. Ya. Tapi saat teduh dulu 1 jam. Tidak sanggupkah kau berdoa bersama dengan aku? 1 jam termasuk pujian, penyembahan, termasuk baca firman. Lalu habis itu usahakan kebersamaan dan jangan HP-an melulu. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Usahakan kebersamaan. Interaksi, komunikasi, kasih. Jaga sikap hati dan pembicaraan yang positif. Yang berat-berat ngomong nanti. Ngomong soal pekerjaan kalau tidak perlu sekali. Nanti nggak usah cari topik-topik kontroversi. Tambah nanti berakhir argumentasi. Pilih-pilih, jangan buka celah. Supaya nanti sisa liburanmu yang sangat-sangat pendek itu bisa Anda nikmati semaksimal mungkin. Syukuri dan nikmati liburannya. Oke, siap? Ya, berdoa supaya semuanya di sini, libur nggak libur, pergi nggak pergi, semua kita ngerti bagaimana beristirahat dan bagaimana menghargai keluarga. Saya berdoa keluarga Anda semakin diberkati, semakin harmonis, semakin cinta Tuhan. Haleluya.